Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu usul fikih dengan judul Kaidah Usuliyah, halaman 46. Sebagai pengantar, menurut Abdul Karim Zaidan, salah satu ulama di bidang usul fikih, ada 3 macam metode dan kaidah dalam menyimpulkan hukum Islam dari dalil. Yang pertama, mengetahui kaidah-kaidah pokok yang terkait dengan kebahasaan. Karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab, maka memahami Al-Quran, menyimpulkan hukum-hukum Al-Quran bisa dengan cara menggunakan qawaid usuliyah lugawiyah. Nanti Bapak Ibu akan belajar kaidah-kaidah kebahasaan. Tentu bahasanya bahasa Arab Al-Quran. Dengan mempelajari qawaid usuliyah lugawiyah, kita akan belajar mengistinbat, menyimpulkan hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, memahami maksud umum syariat Islam yang disebut dengan istilah maqasid tasyri' al-'ammah atau disebut maqasid asy-syari'ah al-islamiyah. Maksud-maksud syariat Islam. Jadi ketika kita beragama Islam, tentu harus tahu maksud adanya Islam itu untuk apa. Sering juga disebut falsafah at-tasyri'. Jadi untuk apa kita beragama Islam dan untuk tujuan apa Islam ada? Kira-kira Islam ada untuk apa? Ada yang membagi 2 tujuan utama ya. Tujuan utama ini nanti ada tujuan turunannya. Yang pertama, tujuan syariat Islam hadir dalam hidup kita adalah jalbul masolih, mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan hidup kita. Tidak ada satupun aturan Islam yang tidak mendatangkan kebaikan. Yakin Bu ya? Tidak ada satupun hukum Allah yang tidak ada nilai baiknya. Pasti setiap hukum yang Allah turunkan itu ada maslahat, mendatangkan kebaikan. Salatnya, saumnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, kurban, dan semua syariat. Pasti yakin kita tanpa ragu Islam itu datang membawa kebaikan
atau yang disebut jalbul masolih ya. Jalbul itu mendatangkan, masolih itu berbagai maslahat. Maslahat itu kebaikan. Yang kedua, tujuan adanya syariat Islam adalah darul mafasid, menolak mafsadat, mencegah kerusakan. Islam tidak menghendaki adanya kerusakan bagi diri kita atau merugikan orang lain. Makanya setiap aktivitas perbuatan yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, itu pasti dilarang, pasti diharamkan oleh Islam. Misalnya Islam melarang kencing di air yang diam kemudian mandi, kan madorot ya. Islam melarang bunuh diri, kan merusak. Yang merugikan orang lain, Islam melarang berzina, Islam melarang membunuh, menghina, mencela, memarahi. Tujuannya apa? Darul mafasid, mencegah mafsadat. Jadi kalau kita bingung tentang satu perkara, bisa dilihat dari maslahat mafsadat. Bingung ini, kira-kira saya kerjakan atau jangan? Coba lihat ayat maslahat mafsadat tidak. Kalau ada maslahat, kita kerjakan. Bagaimana kalau ada maslahat sekaligus ada mafsadat? Cari yang maslahatnya lebih banyak, mafsadatnya lebih sedikit. Nah, itu dalam menentukan hukum, dalam memilih satu amalan. Nah, itulah yang kedua yang disebut maqasid at-tasyri' al-'ammah atau maqasid as-syari'ah al-islamiyah. Nah, yang ketiga, metode, cara, dan kaidah menyimpulkan hukum Islam melalui mengetahui tata cara menghilangkan pertentangan antara dalil dan menguatkan sebagian dalil atas sebagian yang lain, serta mengetahui nasikh dan mansukh. Ini dibahas dalam nasikh mansukh ta'arud tarjih. Kalau nomor 3 ini sudah tingkat ulama, tingkat tinggi ya. Ta'arud itu pertentangan, tarjih itu mencari yang kuat, namanya tarjih. Di masyarakat kita kan ada pertentangan ya, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan memahami hukum. Nah, itu namanya ta'arud. Ada yang tahlilan, ada yang tidak. Ada yang kunut subuh, ada yang tidak. Itu ta'arud namanya. Ada yang apa lagi ya? Banyak nih kita. Ada yang ziarah, ada yang tidak. Itu namanya ta'arud. Maka sikap kita tentu harus punya pilihan. Jangan membenarkan semuanya. Walaupun ketika memilih, kita tetap menghargai pendapat yang lain. Karena sama-sama dalam ranah berijtihad. Kalau perkara yang qat'i, nah itu tidak ada tawar-menawar. Qat'i itu sudah pasti. Tapi kalau perkara ijtihadi, kita sama-sama saling menghargai, saling memahami adanya perbedaan. Nah, nanti ada kaidah, ada rumus ya, nomor 3 ini. Dari 3 kita mulai dari yang pertama ya, pengantarnya.
Apa yang dimaksud qaidah usuliyah? Qaidah itu arti dasarnya pokok ya. Jadi qaidah itu sesuatu yang pokok, al-asas, sesuatu yang dasar. Kalau membangun rumah kan ada kaidahnya tuh, ada pondasi itu, ya. Rumah bangunan ada kaidah itu. Kalau rumah tanpa pondasi gimana? Ya roboh, ya, ambruk, rusak. Hidup tanpa kaidah rusak juga. Makanya kita belajar untuk memahami kaidah hidup ya. Menghadapi berbagai persoalan sebetulnya ada kaidahnya dalam Islam. Menghadapi semua problematika kehidupan kita ada solusi yang ditawarkan Islam. Coba aturan hidup yang mana yang tidak diatur Islam, ada nggak? Nggak ada ya. Masuk WC aja diatur gitu. Berpakaian diatur, makan minum diatur. Itu ada kaidah-kaidahnya. Sering juga disebut syariat ya. Jadi kaidah itu arti asalnya fondasi atau dasar atau pokok, sesuatu yang fundamental. Yang dimaksud kaidah usuliyah itu apa? Sejumlah peraturan untuk menggali hukum. Jadi dengan peraturan itu kita bisa menggali hukum sehingga dipahamilah hukum itu. Kaidah usuliyah umumnya berkaitan dengan dalalah, petunjuk lafaz atau kebahasaan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita baca Quran, kita mau memahami hukumnya, maka dibutuhkan kaidahnya. Kalau ada lafaz ini, hukumnya bagaimana? Misalnya ada perintah Allah, aqimus sholat wa atuz zakat. Bagaimana menurut kaidahnya? Oh, menurut kaidahnya perintah Allah itu wajib. Berarti hukum sholat adalah wajib. Itu kaidah. Kalau Allah mengancam satu perbuatan, kaidahnya bagaimana? Kalau Allah mengancam perbuatan, berarti kaidahnya hukumnya haram perbuatan itu. Allah melarang berzina, mencuri, membunuh. Bagaimana kaidahnya? Oh, berarti perbuatan itu hukumnya haram. Nah, itu contoh sederhana dari kaidah usuliyah. Karena Quran yang kita bacakan pesan-pesan Allah, hukum-hukum Allah. Maka tidak sembarangan orang menyimpulkan hukum Allah. Nah, apa pentingnya kaidah usuliyah? Sebagaimana diketahui, kaidah usuliyah itu berkaitan dengan bahasa. Sedangkan sumber hukum yang terdapat dalam Quran Sunnah itu menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Karena itu kalau kita belajar bahasa Arab, alif lam saja ada maknanya. Tanwin ada maknanya. Dibaca doma, fathah dan kasroh ada maknanya. Makanya ada ulama yang tegas mengatakan, mujahid ya, tidak halal seseorang berbicara Quran jika tidak tahu bahasa Arab. Jadi sekiranya kita tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab, jangan berani menyimpulkan Quran sendiri. Minimal belajar.
Tuh di Quran juga ada. Ternyata maknanya bukan begitu. Itu sesat. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang berbicara Al-Quran dengan pikiran, bukan dengan ilmu, tidak tahu bahasa Arab, sungguh dia salah. Jadi dianggap salah. Minimal bakal memahami Quran itu ya bahasa Arab. Kan bahasa Arab itu ada A, ada I, ada U. Itu ada makna tertentu. Karena itu, kaidah usuliyah berfungsi sebagai alat menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa Al-Quran. Kaidah usuliyah ini sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Kalau alat itu kan bermanfaat apabila dipakai. Kita punya pisau, tidak pernah dipakai, yang nggak berguna. Jadi kaidah usuliyah itu semacam alat. Kita sudah tahu kaidah usuliyah ABCD, lalu tidak dipakai memahami Quran, ya berarti tidak ada manfaat. Sama seperti Bapak Ibu belajar tajwid, baca Qurannya tara. Buat apa? Belajar tajwid itu supaya benar dalam membaca Quran. Belajar tafsir supaya bisa memahami isi-isi kandungan Quran. Belajar usul fikih, kaidah usuliyah supaya bisa mengeluarkan hukum-hukum di dalam Quran. Nah, kebetulan saya dengan mahasiswa ada mata kuliah tafsir ahkam. Jadi ayat-ayat yang dibahasnya ayat-ayat tentang hukum, tentang jual beli, tentang pernikahan, tentang riba, tentang perang, tentang siasa. Jadi tidak semua ayat Quran itu isinya hukum, tidak semua. Maksudnya hukum di sini hukum amaliyah. Tidak semua ayat Quran itu berisi aturan-aturan hidup manusia. Bahkan kebanyakan ayat Quran itu berisi apa? Tauhid. Mengenalkan tentang Allah. Banyak kan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah. Itu lebih banyak daripada ayat-ayat hukum. Jadi sangat terbatas ayat-ayat hukum di dalam Quran. Maksudnya hukum amaliyah. Menguasai kaidah usuliyah. Nah, kalau kita selesai nanti belajar kaidah usuliyah, dapat mempermudah ahli fikih mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapinya. Jadi tidak kebingungan lagi tentang rumah tangga, mana saja ayatnya, bagaimana kesimpulan hukumnya. Tentang bab waris, mana saja ayatnya, bagaimana hukum-hukumnya. Kalau kita hidup di bawah naungan hukum Allah, pasti selamat, pasti bahagia, kesananya pasti masuk surga. Jadi tidak ada kehidupan yang lebih mulia kecuali hidup di bawah aturan agama. Bagian C, ada yang disebut kaidah usuliyah dan kaidah fikhiyah. Nah, sepertinya ini kita lewat saja ya. Karena kaidah fikihnya belum dibahas. Kita lewat saja. Langsung kita bahas bagian D, contoh. Bagian D saja kita bahas.
gambaran dari kaidah usuliyah itu seperti apa. Ini contoh, sekedar beberapa contoh. Misalnya ada kaidah usuliyah yang berkaitan dengan amrun. Amrun itu artinya perintah. Jadi Bapak Ibu harus sudah mengenali istilah-istilahnya ya. Amrun itu artinya perintah. Apakah di dalam Al-Quran ada perintah? Banyak. Al-awamir, perintah-perintah. Bagaimana kaidah usuliyah ketika kita membaca ayat yang isinya perintah? Maka al-amru yufidul wujuba. Petunjuk perintah itu menunjukkan kepada wujud. Yang pokok itu, apapun yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, yang pokok hukumnya adalah wujub. Perbuatannya disebut wajib. Apakah semuanya? Yang pokok. Kalau yang pokok berarti tidak semuanya. Nanti ada perintah yang tidak wajib, Bu, di Quran. Contoh, perintah Allah kepada Bani Israel menjadi kera. Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Masa jadi kera wajib ya? Kan enggak. Oh, ayat itu tidak dimaknai perintah wajib. Ayat itu bermakna penghinaan kepada Bani Israel. Bermakna kutukan Allah kepada Bani Israel. Apakah setiap perintah wajib, yang pokok wajib, yang sebagiannya tidak? Contoh lain, Allah memerintah kita untuk makan. Kulu, makanlah mimma fil ardi, yang ada di bumi. Apakah makan itu wajib? Berarti kalau tidak makan berdosa. Ternyata perintah makan itu mubah. Perkara yang mubah itu tidak ada ancaman. Mau makan silahkan. Makan itu tidak diperintah juga, pasti makan. Yang wajib itu menjaga kesehatan, menjaga fisik, menjaga jiwa. Di antaranya melalui menjaga makan. Tapi ulama tidak memahami makan itu jadi wajib. Kalau dikatakan wajib, lalu kapan? Nah, nanti susah memahami. Makanya perintah makan itu tidak dipahami wajib, tapi mubah. Contoh lain, ada kaidah yang berkaitan dengan nahyu. Nahyu itu apa? Larangan. Ada perintah, ada larangan. Berat mana ya? Mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Dua-duanya itu hukum Allah ya. Dua-duanya itu akan ringan ketika kita memiliki kekuatan iman. Salah satu kaidah tentang nahyu, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan atas kebalikannya. Paham nggak? Kalau di Quran ada perintah, sekaligus di sana ada larangan. Paham ya? Perlu contoh? Nah,
Sekali lagi, kalau di Quran ada perintah sekaligus di sana ada larangan. Contoh, misalnya di Quran kita diperintah ubudullah, ibadahlah kepada Allah. Ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Ini perintah atau larangan? Perintahnya. Jadi ayat ini memerintahkan agar kita ibadah hanya kepada Allah. Di saat yang bersamaan ada larangan nggak di sini? Apa larangannya? Nah, itu larangannya. Berarti kebalikannya adalah kumahnya bertolak belakang. Iya gitu. Nah, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Nah, sekarang ayat ini ada nggak di Quran? La tusyrik billah. Apakah di dalam larangan ini ada perintah? Ada. Apa perintahnya? Ini kan larangannya, perintahnya bertauhidlah atau beribadahlah hanya kepada. Nah, itu kaidah. Jadi menurut kaidah bahasa, di mana ada perintah sekaligus di sana ada larangan. Logis kamu? Kalau ibu disuruh maju ke depan, Bu, maju ke payun. Larangannya apa? Jangan mundur ke belakang. Nah, itu kan otomatis pemahamannya begitu. Kalau kita diperintah duduk, silahkan duduk. Dilarang apa? Nah, jelas ya? Itu kaidah perintah dan larangan. Jadi ternyata melalui kaidah itu kita bisa berkesimpulan tentang ayat-ayat Quran. Beribadahlah kepada Allah, oh berarti ada larangan, jangan syirik. Janganlah berbuat syirik, oh ada perintah, bertauhidlah kepada Allah. Perintah untuk jujur, larangan berbohong. Kebalikannya aja. Perintah untuk bersemangat, larangan malas. Gampang ya? Ya begitu. Itu kaidah usuliyah contoh. Oh, Allah Rasul bersabda, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada. Oh, berarti yang dilarang apa? Jangan meminta pertolongan kepada selain Allah. Nanti syirik namanya. Berkatalah yang baik, larangannya berkata yang buruk. Diperintah berkata yang baik, oh berarti dilarang berkata yang. Nah, itu kaidah. Insya Allah mudah ya. Nah, nanti nikmatnya kita membaca Quran itu di sana. Oh, makna ayat ini itu begini pesannya. Sehingga nanti Quran itu betul-betul dipedomani, bukan hanya sekedar dibaca, apalagi sekedar disimpan. Saya sering mengajak ya, terutama kepada diri sendiri dan juga kepada yang lain, kalau bisa apapun pekerjaan, kegiatan, aktivitas kita dalam rangka mengamalkan Quran. Kalau bisa nggak? Sangat bisa. Kalau kita tahu ayatnya yang mana gitu. Nah, ayatnya perlu belajar berarti. Bapak Ibu dari rumah ke tempat ini mengamalkan ayat mana kira-kira?
Nah, lumananya ayat teh kan gitu. Salah satunya surat Al-Mujadalah ayat 11. Buat apa ya saya ngaji? Jangan sampai begini. Daripada di rumah cara rangkel tepara rugu. Pas saya wae jeung suami mending ngaji. Oh, itu tidak Qurani. Yang benar gimana? Yang benar itu saya mau ngaji karena kata Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat orang beriman dan orang yang diberi ilmu di antara kalian beberapa. Oh, ini inspirasi, ini motivasi. Kalau bisa begitu. Bapak Ibu makan berbagai makanan. Kira-kira ayat mana yang kita amalkan? Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba perhatikan makanan. Kata Allah kan, anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla. Jadi ketika kita makan, siapa yang menyiram tanamannya, siapa yang membelahnya, siapa yang menumbuhkannya, yang mengeluarkannya, siapa itu? Allah. Oh, nalika ningali tomat bonteng, oh iya teh Allah. Nu merecaina Allah, yang membelahnya Allah, yang menumbuhkannya. Itu perintah ketika makan itu. Jangan warnanya aja yang jadi tujuan, tapi membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kenapa di malam hari kita tidur? Ibu-ibu suka tidur di malam hari? Kata Allah, wa ja'alnal laila libasa. Oh, Allah menjadikan malam ini sebagai pakaian untuk beristirahat. Faja'alna naumakum subata, untuk beristirahat. Malam sebagai pakaian, tidur sebagai istirahat. Oh, ayat ini untung ada malam. Capek. Terbayang kalau hidup siang terus capek. Atau malam terus tidak ada aktivitas. Oh, Allah yang menggantikan siang dan. Nah, kalau bisa begitu, untuk bisa begitu kita harus banyak belajar membaca, dan memahami kaidah usuliyah. Yang ketiga, halaman 48, ini contoh lain, kaidah yang berkaitan dengan umum. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sifatnya umum, ada juga yang sifatnya khusus. Nanti ada kaidah umum dan khusus. Salah satunya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang dipandang dasar mengambil hukum itu adalah petunjuk umum lafaz, bukan sebab yang khusus. Jadi lihat lafadznya, bukan lihat sebabnya. Saya pakai contoh hadis ya. Kita ambil contoh hadis untuk memahami kaidah ini. Ada hadis menerangkan bahwa sahabat itu berlayar di laut. Kemudian sahabat itu berwudu. Kalau menggunakan air minum, sahabat haus. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, bolehkah berwudu dengan air laut? Kenapa berwudu dengan air laut? Karena air minum
sedikit. Rasulullah menjawab, laut itu suci airnya, halal bangkai. Sebabnya apa? Rasul mengatakan itu. Sebabnya darurat air. Darurat air itu air yang ada sedikit. Sebabnya khusus sebabnya. Nah sekarang gini, boleh tidak air biasa banyak, air laut ada, tapi kita wudhu dengan air laut boleh? Kalau berdasarkan kaidah ini boleh menggunakan air laut walaupun ada air sumur, air biasa. Menurut kaidah ini, karena ibrohnya melihat keumuman lafaz tentang air laut itu suci airnya, halal bangkai. Artinya mau dipakai wudu, mau dipakai mandi, setelah itu mau sholat dengan wudu dan mandi dari air laut, boleh. Itu kan pertanyaan dari sahabat yang sebabnya daruratnya. Kaidahnya ini, ibrah bi umumil labdi la bi khususi sabab. Nah itu contohnya. Yang keempat, kaidah yang berkaitan dengan mutlak. Di pembahasan zikir kita pernah membahas zikir mutlak ya. Masih ingat arti mutlak itu apa? Bebas, tidak terbatas, tidak ada batasan. Jadi mutlak itu kita diberi keleluasaan untuk mengerjakannya, tidak dibatas-batas. Tapi kalau ada yang muqayyad, berarti tinggalkan yang mutlak. Kebalikan mutlak apa? Muqayyad. Jadi kalau mutlak apa tadi? Bebas tanpa batas. Kalau muqayyad terikat, terbatas. Belajar Islam, belajar agama teh mutlak muqayyad. Mutlak ya. Tidak harus hari Kamis kan? Kenapa belajar teh hari Kamis? Ya mutlak aja ini. Mau tiap hari juga boleh. Tapi kalau sholat wajib yang 5 mutlak muqayyad. Muqayyad. Sholat 5 waktu kan gak bisa sembarangan. Saya mumpung nyawa saya sholat duhurnya sekarang aja, nggak bisa. Tuh, karena dibatas waktu sholat wajib itu berarti muqayyad. Ibadah haji, ibadah umroh, tempatnya mutlak muqayyad. Muqayyad. Hanya harus ke sana. Tapi kalau birrul walidain mutlak muqayyad. Mutlak birrul walidain itu tidak harus ke rumah, bisa jarak jauh, bisa transfer birrul walidain. Nah itu perlu kita pahami, syariat Islam itu ada yang memang mutlak, bebas kita mengerjakannya, ada yang muqayyad, dibatas. Nah yang dibatas, ada yang dibatas waktu, ada yang dibatas tempat, ada yang dibatas kaifiyat misalnya. Kaifiyat sholat mutlak muqayyad. Muqayyad. Tidak bisa sembarangan. Mengangkat tangan, bebas kumahawe. Dina dalilna muqayyad, sejajar dengan bahu. Berarti mun kieu menyalahi tuhur teh, mun kieu handap teh. Jadi kaifiatnya muqayyad.
ada batas-batas. Nah, nanti kita akan temukan ayat-ayat Quran atau hadis itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Bagaimana kaidahnya? Al mutlaqu yuhmalu alal muqayyadi. Yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Berarti kalau ada yang muqayyad, yang mutlak ditinggalkan. Kita ambil yang mudah dulu ya. Misalnya ada perintah, tolong ambilkan air. Misalnya, kata air mutlak muqayyad? Mutlak ya. Dikirim saja air kopi, salah nggak? Nah, salah nggak itu? Nah, cai kopi kan air bebas. Oh iya, berarti nggak salah. Badai air sirup, air susu, air kopi, air teh bebas karena air. Tapi kalau muqayyad, tolong ambil air teh, berarti sudah muqayyad. Gak boleh dikirim air susu, air sirup, air putih misalnya. Nah, itu menyalahi. Nah, dalam agama pun begitu. Kalau Allah sudah memuqayyadkan sesuatu, kita tidak boleh memutlakkan. Kalau Allah memerintah sholat Jumat pada hari Jumat, tidak boleh pada hari Kamis. Nah, karena sudah dibatas, dimuqayyad. Nah, itu contoh mutlak muqayyad. Nanti semuanya ini akan dirinci ya, satu persatu. Yang terakhir, bagian E, ruang lingkup pembahasan kaidah usuliyah itu membahas apa saja. Yang dibahas dalam buku ini, karena ini untuk dasar ya, buku ini untuk para pemula, untuk para ahli, kitabnya tebal-tebal ya, berjilid-jilid. Ini untuk pengantar aja. Nah, ini kita ambil dari kitab As-Sulam. As-Sulam itu kitab tipis ya, kitab berbahasa Arab tipis. Pemilihan kitab tersebut karena didasarkan pertimbangan kitab As-Sulam itu sering dijadikan referensi di bidang usul fikih di pesantren. Jadi beberapa pesantren yang ada usul fikihnya biasanya menggunakan As-Sulam. Kemudian kitab ini cocok memahami kaidah usuliyah bagi tingkat dasar. Kaidah usuliyahnya tidak terlalu rumit. Untuk memperluas kajian ditambah pula dari kitab Al-Bayan. Penulisnya sama Ustadz Abdul Hamid Hakim, sudah almarhum ya. Kitab-kitab usul fikih lain yang relevan. Nah, secara garis besar kita akan membahas kaidah usuliyah yang jumlahnya ada 9. Ini. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, amr. Apa arti amr itu? Perintah. Nanti kita akan membedah apa saja sih perintah Allah itu, bagaimana memahami perintah Allah, bagaimana mengamalkan perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Apa arti nahyu? Larangan. Ternyata di Quran bukan hanya ada perintah, tapi juga ada larangan. Menurut kaidahnya tadi, di mana ada perintah, di sana ada larangan. Di mana ada larangan, di sana ada perintah. Talazum. Yang ketiga, am. Apa arti am? Umum. Ada yang sifatnya umum, ada kebalikannya nanti khos yang keempat.
ada khos, ada taksis. Yang kelima ada mujmal dan mubayyan. Mujmal itu masih bersifat global. Mujmal itu tidak jelas. Apakah di Quran semuanya jelas? Tidak semua perintah di Quran itu jelas dikerjakan. Perintah zikirlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, sholatlah, zakatlah, itu masih bersifat mujmal, belum rinci kan. Tunaikan zakat, berapa zakatnya yang dikeluarkan, kepada siapa dikeluarkannya, kapan dikeluarkan, nah itu belum jelas tuh kan. Maka itu namanya mujmal. Bersalawatlah kepada Rasul, sallu ala nabi wasallimu taslima. Bagaimana salawat dan salam kepada Nabi? Nah, mujmal juga dirinci oleh hadis, cara-cara salawat kepada Nabi. Nah, jadi ketika ayatnya mujmal, jangan sembarang mengerjakan. Cari dulu bayan. Bayan itu penjelasan. Mungkin tidak kita bisa sholat dari takbir sampai salam hanya dengan ayat Quran, mungkin tidak? Nah, mustahil. Karena itu Rasulullah diutus untuk menjadi mubayyin, penjelas. Kemudian ada mubayyan. Kalau mujmal itu global, kalau mubayyan sudah jelas. Seperti ayat waris sudah jelas. Bagi laki-laki, bagi suami mendapat 1/2 harta istri jika tidak punya anak. Jika ada anak mendapat 1/4. Bagi istri jika suaminya tidak punya anak maka hartanya 1/4. Jika punya anak mendapat 1/8. Nah itu sudah mubayyan, itu sudah jelas. Mubayyan itu jelas. Mubayyan sama mubayyin sama Ustaz? Beda. Kalau mubayyan jelas, yang jelas. Kalau mubayyin yang menjelaskan. Belum jelas. Seperti musola dan musoli. Musola apa? Tempat sholat. Musoli orang yang sholat. Ini mah perlu belajar bahasa Arab. Apa-apa. Mubayyan itu yang sudah jelas. Jadi apanya yang jelas? Kandungan hukumnya. Kalau mubayyin itu Rasul. Karena Rasul yang menjelaskan apa yang belum jelas. Jadi mubayyan dan mubayyin. Yang keenam, zohir dan muawwal. Nah, nanti kita rinci. Zohir itu sesuatu yang sudah jelas, yang tampak lafadznya. Kalau muawwal itu yang diubah maknanya, yang diubah dari satu makna kepada makna yang lain. Yang ketujuh nanti akan kita bahas mutlak muqayyad. Tadi ya disinggung sudah. Mutlak itu bebas, tidak terbatas. Muqayyad itu terbatas, terikat muqayyad. Makanya kita menolak hari ibu. Tanggal seberapa hari ibu itu? 22. Menolak hari ibu sebagai birrul walidain. Kenapa? Karena birrul walidain tidak muqayyad, mutlak. Karunya we ibu anaknya 1 tahun sekali nyah nate. Ya. Itu namanya memuqayyadkan yang mutlak. Tidak boleh.
birrul walidain itu kapan saja, semakin banyak semakin baik. Nanti aja lah, tanggal 22 saya mau minta maaf, saya mau mengasihi ini. Mau terus aja 22 tuh menyalahi ya. Yang kedelapan, mantuk dan mafhum. Mantuk itu memahami yang tersurat. Kalau mafhum memahami yang tersirat. Apa bedanya tersurat dan tersirat? Tersurat mah tercatat, lafadznya jelas, tertulis. Kalau tersirat mah tidak tercatat tapi kepikiran aya makna. Contoh yang mudah saja untuk mantuk mafhumnya. Di pom bensin ada larangan, dilarang merokok. Itu mantuk mafhum. Mantuk jelas. Oh, di pom bensin merokok itu dilarang. Mantuk kan jelas. Ada makna mafhum nggak dari tulisan itu? Mafhumnya merokok yang apinya kecil dilarang. Apalagi bakar ikan di sana. Nah, itu namanya mafhum. Mafhum. Di mana eta nyimpulkeun bakar ikan? Ya sarua-rua aya seuneu. Yang apinya kecil saja dilarang, apalagi yang apinya. Contoh lain, dilarang buang sampah di tempat ini. Mantuk mafhum. Mantuk, oh temenang. Kalau buang air besar boleh ya? Tuh, itu namanya mafhum. Kalau di Quran contohnya, fala taqul lahuma uff. Jangan berkata uff. Kata-kata yang menunjukkan saya malas. Uff itu. Apalagi menegurnya, membentaknya, apalagi memukulnya, apalagi menyakiti. Mengucapkan saja nggak boleh. Sini ke rumah, nggak mau lagi sibuk. Nah, itu sudah berdosa. Maaf Bu, saya nggak bisa ke rumah hari ini karena saya sedang banyak pekerjaan. Nggak boleh. Boleh menolak itu dengan bahasa yang satu. Wa qul lahuma qaulan karima. Gimana ya? Saya mau ke rumah orang tua itu, tapi sedang ada pekerjaan mendesak. Katakan saja kata-kata yang mulia. Bukan tidak boleh menolaknya, tapi cara menyampaikan penolakan itu disampaikan dengan karim, penuh kemuliaan. Nah, itulah contoh mantuk dan mafhum. Yang terakhir, mustarok. Mustarok itu satu lafaz yang maknanya lebih dari satu. Satu lafaz maknanya lebih dari satu. Nah, sementara itu dulu, ini baru muqaddimah ya. Muqaddimah untuk nanti merinci dari yang 9 ini, dimulai dari halaman 49 sampai halaman 118. Duka sabara pertemuan itu kerja banyak. Mustarok contohnya bagaimana? Mustarok contohnya lafaz Qur'un. Misalnya satu lafaz maknanya dua. Misalnya lafaz yadun. Bisa diartikan tangan, bisa diartikan kekuasaan. Itu mustarok. Atau sujud. Apa arti sujud? Bisa diartikan sujud itu berhormat, menghormati tunduk. Bisa diartikan sujud itu menyimpan kening di tanah. Nah, itu mustarok. Arti sholat. Nah, sholat itu bisa artinya doa. Bisa sholat itu artinya
ibadah dari takbir sampai dengan salam. Misalnya shollu ala nabi, sholatlah kepada nabi, bukan dipahami sholat di makam nabi, tapi doakan artinya. Atau ketika ada orang membayar zakat, kata Quran, sholli alaihim, sholatlah untuk mereka. Mana sholat di sana? Bukan ketika ada yang memberi zakat, ayo orang sholat, nomasian zakat, bukan begitu. Doakan. Doanya apa? Allahumma sholli ala, misalnya Allahumma sholli ala Bapak Agus misalnya. Itu mendoakan untuk yang membayar zakat. Itu ada doanya. Itu dulu, barangkali kita sambung dengan apa? Tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi arti sholli itu kemudian doa. Ditambung ya? Boleh kalau masih ada. Kalau itu Pak yang mencuri dipotong tangannya. Nah itu benar-benar tangan atau yang lain? Oh iya ya. Kita bahas nanti. Cukup 2 ya? Cekap 2. Yang pertama, ketika kita bertemu lafaz sholat, di dalam Quran atau hadis, tergantung siyaqul kalam. Bapak Ibu pernah dengar siyaqul kalam? Konteks siyaqul kalam, konteks. Apa arti sholat? Tergantung konteks ayat sholatnya disimpan di mana. Kalau misalnya aqimus sholat, oh itu perintah sholat dari takbir sampai salam. Tapi kalau tadi kata Allah kepada orang yang memberi zakat, sholli alaihi, doakanlah. Kemudian shollu ala nabi, sholatlah kepada nabi, doakanlah nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu ya nanti yang disebut tergantung siyaqul kalam. Siyaqul kalam itu kayak begini Bu, satu lafaz maknanya beda. Bang, apa arti bang? Tergantung konteksnya kan. Bang, saya mau diantar ke pasar. Bang di sana apa? Orang, si abang, panggilnya bang. Dipahaminya begitu bang di sana. Ketika kita bicara, saya mau ambil uang dulu ke bank. Nah, bang di sana apa? Tuh kan beda. Itu konteksnya. Jadi dalam berbahasa, satu lafaz yang sama bisa dipahami berbeda karena siyaqul kalam dalam bahasa Arab itu namanya. Kalau dalam bahasa kita konteks. Pajeng, apa arti pajeng Bu? Tergantung konteks. Kumaha Bu, terus pajeng icalan teh. Pajeng di sana apa? Laku. Kade tong hilap nyenak pajeng, ayeuna mau nuju usum hujan. Pajeng di sana apa? Tuh, itu konteks namanya. Jadi satu lafaz itu tergantung konteks. Bisa itu bisa diartikan mampu, bisa ular. Hati-hati, itu ularnya berbisa. Sudah bisa belum naik motor? Tuh, itu namanya siyaqul kalam. Di dalam Quran pun demikian. Nah ini yang menguras pikiran kita, apa arti sholat di sini, apa arti sholat di sini, tergantung tadi ya konteksnya. Nah yang kedua, bagaimana kaifiat memotong tangan bagi pencuri. Di dalam Al-Qur'annya disebut aidiyahuma, surat Al-Maidah ya, nanti dicek ayat 38 lah, saya lupa pasnya, ayat 30-an.
Wasariku wasarikotu, pencuri laki-laki ataupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan-tangannya. Nah, ini pendekatan usuliyah. Yang disebut tangan menurut bahasa Arab apa? Tangannya di mana ke mana, Bu? Nah, ini perlu belajar bahasa Arab. Dari sini sampai sini. Nah, ini aja nih segini, namanya kafun ini. Ke sini rusgun. Kalau dari sini ke sini namanya dirohun. Kalau dari sini namanya abdul. Abdul. Kalau kita memahami ayat itu tanpa hadis, potonglah tangan, maka dipahami dari sini. Karena tangan secara mutlak. Tapi dalam hadisnya dipraktekan ini aja pergelangan yang membuat tidak mati. Setelah dipotong mati gak? Enggak ya? Berarti ada cara memotong? Tidak dari sini, tidak semuanya. Itu ya. Nah, itu dalam kaidahnya mutlak muqayyad. Tidak keseluruhan, tapi ada muqayyad, ada batasan. Tidak semua. Cukup ya? Masih ada? Kalau nggak dipotong apa jadi menyala gitu kan? Kalau misalnya di Indonesia kan betul. Nah, itu namanya dalam fikih itu masuk dalam wilayah ahkam dusturiyah, hukum-hukum yang diatur oleh negara. Jadi tanggung jawab siapa? Negara. Bukan tanggung jawab individu. Nah, kalau negaranya mau menerapkan syariat Islam, maka harus dipotong. Nah, kemudian negara berijtihad. Ijtihadnya menggunakan konun, undang-undang, dipenjarakan atau apa? Ya ada hukumnya, itu konun. Jadi kalau ada pencuri lalu tidak dipotong tangan, tanggung jawab negara. Ahkam dusturiyah, ya, bahasa fikih. Sudah jam 11 ya, kurang seperempat. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu. Nah, Ustaz, itu seperti bahwa potong tangan dan sebagainya itu urusan pemerintah. Kalau pemerintah tidak menjalankan, nah dia kan punya aturan sendiri, apakah itu termasuk ijtihad? Nah, itu namanya kalau ada syariat tidak boleh pakai konun sebetulnya. Apa bedanya syariat dengan konun? Syariat kan dari Allah ya. Konun itu dari manusia. Allah mengancam, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun kafirun zalimun. Itu dianggap fasik, kafir dan zalim. Itu dosanya ditanggung oleh siapa? Oleh orang yang menjadi yang memimpin. Makanya berbagai upaya sudah dilakukan oleh para ulama. Alhamdulillah sekarang kan bertahap, karena kita dari awal tidak murni syariat Islam, tapi nilai-nilai Islam sudah diperjuangkan oleh para ulama. Misalnya ada undang-undang perjakatan, sekarang ada undang-undang perwakafan, sudah ada upaya-upaya. Nah, itu tanggung jawab masyarakat yang sadar pentingnya hukum Islam. Walaupun belum 100%. Ya tidak apa-apa, itu perjuangan seumur hidup aja. Bisa jadi nanti ada upaya. Kalau sudah jadi undang-undang ya sudah.
Cukup belum barangkali Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, semakin menguatkan pemahaman kita tentang hukum-hukum Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.